Baik, terima kasih sebelumnya atas kesempatan dan waktunya yang diberikan kepada kelompok 9 untuk mempresentasikan materi mengenai penerapan fungsi kualitas atau quality function development. Sebelum kita menginjak materi, presentasi ini dengan menghaturkan panjalimat, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua, dan salam harmoni. Baik, sebelum kita melanjut dengan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nika Denta Mahayuni dengan NIM akhir 1185 sebagai moderator. Dan di sini saya juga ditemani oleh dua orang rekan saya. Yang pertama ada Wayan Api Wirayuda dengan NIM akhir 1176 dan yang kedua ada Nika Dea Eva Juina dengan NIM akhir 1183. Okay, next. Baik, untuk materi kita pada hari ini itu ada 9 materi. Bisa kita lihat yang pertama di sini kita akan membahas mengenai tim QFD, manfaatnya, lalu ada suara pelanggan. Yang keempat itu ada membangun rumah kualitas, lalu ada rumah kualitas, organisasi informasi, ada proses QFD-nya sendiri, dilanjutkan dengan contoh, dan yang terakhir itu ada organisasi teladan. Next. Baik, untuk materi pertama mengenai tim QFD akan saya jelaskan sendiri. Sebelum saya menjelaskan apa itu tim QFD, di mana dalam materi penerapan fungsi kualitas di sini yaitu adalah menerapkan bagaimana untuk menghasilkan suatu kualitas dari berbagai sumber data atau informasi yang dihasilkan oleh para pelanggan terkait dengan produk yang dihasilkan ataupun sebuah reaksi atau tanggapan yang masuk. Nah, di sini yang pertama kita akan membahas mengenai tim QFD. Dalam menerapkan suatu sebuah organisasi pastinya diperlukan sebuah QFD, di mana QFD di sini berfungsi sebagai untuk mengatur bagaimana proses terjadinya atau penentuan bagaimana suatu produk itu sendiri. Di mana QFD atau Quality Function Deployment sendiri pertama kali dicetuskan oleh Dr. Yoji Akao dari Jepang pada tahun 1969, yang mana baru mulai dikembangkan pada tahun 1972, yang dikenal dengan istilah Hinsitsu Tenkai System. Di mana pada QFD di sini mengenal dua sasaran utama. Di mana sasaran utamanya itu adalah untuk menerjemahkan kebutuhan user atau pengguna terhadap kelebihan ataupun kekurangan dari suatu produk. Artinya maksudnya di sini adalah menerjemahkan berbagai informasi atau tanggapan-tanggapan masuk terkait suatu produk yang diinginkan sesuai dengan kebutuhan daripada pelanggan itu sendiri, yang mana akan dilihat berdasarkan kelebihan atau kekurangan yang ada. Lalu yang kedua itu menjabarkan karakteristik produk. Penjabaran di sini yaitu dijabarkan berdasarkan dengan konsepnya, bentuk, ataupun hal lain yang sesuai dengan kriteria-kriteria produk yang berlaku. Lalu lanjut dari itu ada keunggulan. Keunggulan dari QFD sendiri di sini yaitu adalah yang pertama untuk menyediakan format dasar untuk pengguna. Penyediaan format dasar di sini maksudnya adalah menyediakan format dasar untuk memberikan peluang kepada pelanggan atau konsumen atau pengguna untuk menyampaikan atau mendefinisikan terkait dengan produknya, baik itu dari kualitas, terkait produk yang dihasilkan. Lalu yang kedua itu untuk menolong tim perancang untuk fokus. Menolong di sini itu adalah untuk menolong tim di bagian QFD, khususnya di bagian tim perancangan produk, untuk menerjemahkan produk, sehingga dari terjemahan produk itu sendiri bisa dihasilkan atau diproses kembali produk-produk yang lebih berkualitas. Yang ketiga ada keputusan yang direkam berdasar ke dalam sebuah matriks, di mana keputusan akhir yang dihasilkan berdasarkan dengan
proses-proses yang sudah dilalui akan direkam kembali ke dalam sebuah matriks, di mana matriks ini akan bisa digunakan sewaktu-waktu dan bisa diubah-ubah berdasarkan dengan keadaan ataupun masukan-masukan yang sudah diubah. Lalu ada hierarki. Hierarki sendiri dibagi berdasarkan 4 prosesnya, yaitu ada perancangan, atau house of quality, perancangan komponen, yaitu ada part deployment, perancangan proses atau proses deployment, yaitu ada perancangan produksi berhubungan dengan manufacturing atau production planning. Di mana dari keempat perancangan di sini berguna untuk menghasilkan suatu produk yang diinginkan sesuai dengan kebutuhan dari tim KFD itu sendiri. Oke, next. Next. Baik, lanjut dengan manfaat KFD. Ada 4 manfaat yang pertama yaitu adalah meningkatkan kepuasan pelanggan. Peningkatan kepuasan pelanggan di sini dapat dilakukan dengan cara menciptakan suatu fokus terhadap kebutuhan pelanggan, menggunakan informasi persaingan, memprioritaskan sumber daya, mengidentifikasi item yang ditindaklanjuti, dan struktur pengalaman atau informasi penduduk. Yang selanjutnya itu ada mengurangi waktu implementasi. Mengurangi waktu implementasi di sini dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu dengan melakukan perubahan desain, melakukan pembatasan pasca perkenalan, menghindari redundansi pengembangan, mengidentifikasi peluang aplikasi masa depan. Yang ketiga ada mempromosikan kerja sama tim. Promosi kerja sama tim di sini dilakukan berdasarkan konsensus untuk menciptakan komunikasi, mengidentifikasi suatu tindakan. Yang terakhir itu ada menyediakan dokumentasi. Penyediaan dokumentasi di sini yaitu adalah menyediakan beberapa data-data penting terkait dokumentasi atau hasil-hasil yang sudah masuk, baik itu berupa tanggapan maupun saran dan kritik. Next. Yang selanjutnya itu ada suara pelanggan. Suara pelanggan di sini diartikan sebagai dikti atau harapan untuk mendefinisikan suatu produk berdasarkan dengan tingkat kepuasan atau kualitasnya, di mana sumber untuk penentuan harapan di sini yaitu terfokus pada survei, baik itu keluhan, konsultasi, standar, atau peraturan federal, di mana seringkali di sini sifatnya bersifat umum ataupun juga tidak jelas. Ada beberapa kriteria untuk bisa mencari informasi atau suara pelanggan untuk dikumpulkan. Yang pertama ada solicited dan unsolicited. Solicited di sini itu adalah informasi yang diminta, dan unsolicited di sini adalah informasi yang tidak bisa diminta. Di mana dalam kedua informasi ini bisa dikategorikan baik itu secara kualitatif atau bisa diukur dan secara subjektif atau kualitatif. Baik, untuk materi selanjutnya itu akan dilanjutkan oleh Eva. Untuk Eva, waktu dan tempat silakan. Baik, materi selanjutnya yaitu organisasi informasi. Setelah suara pelanggan atau harapan diidentifikasikan oleh tim KFD, selanjutnya adalah melakukan pemrosesan terhadap informasi tersebut. Dalam pemrosesan terhadap informasi, banyak metode yang dapat digunakan, termasuk diagram afinitas, diagram hubungan timbal balik, diagram pohon gram, dan diagram sebab akibat. Metode ini ideal untuk menyortir sejumlah besar informasi. Selanjutnya yaitu affinity diagram atau diagram afinitas. Diagram ini dikembangkan oleh seorang antropolog Jepang yang bernama Kawakito Jiro pada tahun 1960-an. Pada dasarnya,
diagram afinitas digunakan untuk merealisasikan informasi atau data yang berupa ide-ide yang ditemukan. Data informasi atau ide yang masih kacau akan diproses atau diolah menjadi informasi yang mudah dimengerti. Sejumlah data besar tersebut diatur sesuai kelompok berdasarkan hubungan timbal balik alami mereka. Diagram afinitas harus diterapkan ketika yang pertama, pikiran terlalu tersebar luas atau banyak untuk diorganisir. Yang kedua, solusi baru diperlukan untuk menghindari cara pemecahan masalah yang lebih tradisional. Dan yang terakhir, didukung untuk solusi sangat penting untuk keberhasilan implementasi. Metode ini tidak boleh digunakan ketika masalahnya sederhana atau jika diperlukan solusi cepat. Selanjutnya yaitu rumah kualitas. Alat perencanaan utama yang digunakan dalam QFD adalah rumah kualitas. Rumah kualitas menerjemahkan suara pelanggan ke dalam persyaratan desain yang memenuhi nilai target tertentu dan mencocokkannya dengan bagaimana organisasi akan memenuhi persyaratan tersebut. Banyak manajer dan insinyur menganggap rumah kualitas sebagai bahan utama dalam perencanaan kualitas. Baik, materi selanjutnya yaitu membangun rumah kualitas. Adapun langkah-langkah dalam membangun rumah kualitas yaitu yang pertama mencantumkan persyaratan pelanggan atau apa. Penerapan fungsi kualitas dimulai dengan daftar tujuan atau sasaran. Daftar ini sering disebut sebagai apa, yang kebutuhan atau harapan pelanggan pada produk tertentu. Daftar persyaratan pelanggan utama ini biasanya tidak jelas dan sifatnya sangat umum. Langkah kedua, yaitu mencantumkan deskriptor teknis atau bagaimana. Sekarang, kebutuhan dan harapan pelanggan telah diungkapkan dalam hal kebutuhan pelanggan. Tim QFD harus datang dengan karakteristik rekayasa atau teknologi deskriptor, niche, atau how yang akan mempengaruhi suatu atau lebih dari kebutuhan pelanggan. Teknis ini, deskriptor membuat langit-langit atau lantai 2 dari rumah kualitas. Setiap karakteristik rekayasa harus secara langsung mempengaruhi persepsi pelanggan dan diekspresikan dalam istilah yang terukur. Langkah yang ketiga, yaitu kembangkan matriks hubungan antara apa dan bagaimana. Langkah selanjutnya dalam membangun rumah kualitas adalah membandingkan persyaratan pelanggan dan deskripsi teknis. Menentukan hubungan masing-masing, menelusuri hubungan antara kebutuhan pelanggan dan deskriptor teknis dapat sangat membingungkan karena setiap kebutuhan pelanggan dapat mempengaruhi lebih dari satu deskriptor teknis dan sebaliknya. Untuk langkah yang keempat, yaitu kembangkan matriks keterikatan antara bagaimana. Atap rumah kualitas yang disebut matriks korelasi digunakan untuk mengidentifikasikan keterkaitan apapun antara masing-masing deskriptor teknis. Matrik korelasi adalah tabel segitiga yang dilampirkan ke dalam deskriptor teknis. Simbol yang digunakan untuk menggambarkan kekuatan hubungan timbal balik, di mana simbol-simbol tersebut menggambarkan arah korelasi. Dengan kata lain, hubungan positif yang kuat akan menjadi korelasi positif yang hampir sempurna. Interrelasi negatif yang kuat akan menjadi korelasi negatif yang hampir sempurna. Langkah yang kelima, yaitu penilaian kompetitif. Dalam penilaian kompetitif, merupakan sepasang tabel berbobot atau grafik yang menggambarkan item untuk item bagaimana produk kompetitif dibandingkan dengan produk organisasi saat ini. Tabel penilaian kompetitif dipisahkan menjadi dua kategori, yaitu penilaian pelanggan dan penilaian teknis. Untuk langkah yang keenam, yaitu kembangkan persyaratan pelanggan yang diprioritaskan. Persyaratan pelanggan yang diprioritaskan membentuk blok kolom yang sesuai dengan setiap persyaratan pelanggan di rumah kualitas. Di sisi kanan, penilaian kompetitif pelanggan. Persyaratan pelanggan yang diprioritaskan ini berisi kolom untuk kepentingan pelanggan, nilai target, peningkatan skala faktor, titik penjualan, dan bobot mutlak.
Dan yang terakhir, langkah yang ketujuh yaitu kembangkan deskriptor teknis yang diprioritaskan. Deskriptor teknis yang diprioritaskan membentuk blok baris yang sesuai dengan setiap deskriptor teknis di rumah kualitas di bawah penilaian kompetitif teknis. Ini diprioritaskan. Deskriptor teknis berisi tingkat kesulitan teknis, nilai target, dan bobot absolut atau relatif, di mana tim QFD mengidentifikasi deskriptor teknis yang paling dibutuhkan untuk memenuhi persyaratan dan kebutuhan pelanggan peningkatan. Langkah-langkah ini memberikan tujuan khusus yang memandu desain selanjutnya dan memberikan sarana untuk meningkatkan kemajuan secara objektif dan meminimalkan opini subjektif. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ardi. Terima kasih atas waktunya. Sini saya akan menjelaskan tentang proses QFD. Proses QFD. Matrik QFD atau House of Quality adalah dasar untuk semua matriks masa depan yang diperlukan untuk metode QFD. Meskipun setiap bagan kualitas rumah sekarang berisi sejumlah besar informasi, masih perlu untuk menyempurnakan deskriptor teknis lebih lanjut sampai tingkat detail yang dapat ditindaklanjuti tercapai. Kemudian, proses QFD dilengkapi dari awal hingga akhir. Yang pertama, fase perencanaan produk. Fase perencanaan untuk setiap persyaratan pelanggan, serangkaian persyaratan diinginkan penuhi akan menghasilkan pencapaian kebutuhan pelanggan. Kemudian, pengembangan bagian. Persyaratan desain dari bagan pertama dibawa ke bagan berikutnya untuk menetapkan karakteristik kualitas bagan. Kemudian, menerjemahkan persyaratan desain menjadi detail bagian tertentu. Setelah karakteristik bagan memiliki didefinisikan atau operasi-operasi kunci, dapat didefinisikan dalam fase perencanaan atau proses. Kemudian, langkah selanjutnya adalah proses perencanaan tentukan dari karakteristik kualitas bagan. Slide-nya bisa di next. Ada beberapa bagan perencanaan QFD. Yang pertama, bagan kualitas yang diminta menggunakan analisis pesaing untuk menetapkan nilai jual. Kemudian, bagan proses kontrol, kualitas menunjukkan sifat pengukuran dan tindakan korektif ketika masalah muncul. Selanjutnya, grafik penyebaran keandalan dilakukan untuk memastikan suatu produk akan berkinerja seperti yang diinginkan. Dan bagan yang terakhir, yakni bagan penyebaran teknologi mencari yang canggih atau yang lebih penting, teknologi yang tepat untuk operasi. Slide-nya bisa di next. Nah, di sini ada beberapa contoh. Ada ratusan contoh organisasi yang menggunakan teknik penyebaran fungsi kualitas di pengembangan produk dan peningkatan produk yang sudah ada. Namun ada dua contoh, yakni di Fakultas Administrasi Bisnis Universitas Teknologi Tennessee menggunakan penyebaran kualitas untuk mendesain ulang pusat sumber daya RRC. Nah, di mana RRC melayani fakultas dan mahasiswa di bidang aplikasi komputer, penelitian, persiapan ujian, persiapan naskah, dan sebagainya di universitas. Persyaratan pelanggan termasuk keandalan, daya tanggap, jaminan, empati, dan berwujud seperti penampilan fasilitas fisik, peralatan, personel, dan material. Banyak rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini seperti prosedur penanganan dokumen yang lebih baik, prosedur pelatihan formal, dan tata letak fasilitas yang baru. Kemudian pada tahun 1997,
Randstad University atau sebuah instansi lain di Scottsdale mengadopsi penyebaran fungsi kualitas untuk memastikan pemenuhan kebutuhan pelanggan dan akreditasi. Kualitas penyebaran fungsi digunakan untuk tidak hanya merancang konten, kursus, dan kurikulum berdasarkan pelanggan kebutuhan, tetapi juga memastikan bahwa setiap unit akademik fokus pada lulusan. Next. Baik, materi berikutnya adalah organisasi teladan. Didirikan pada tahun 1963, saat ini Los Alamos National Bank atau LANB adalah bank independen terbesar di New Mexico. LANB menyediakan berbagai layanan keuangan untuk konsumen, komersial, dan pasar pemerintah di utara New Mexico. LANB awalnya dibuat untuk memenuhi kebutuhan perbankan komunitas secara senama yang unik. LANB dimiliki dan dioperasikan oleh Trinity Capital Corp, sebuah perusahaan induk satu bank. Dengan aset sebesar $700 juta, LANB memiliki 184 karyawan dan cabang di Los Alamos, White Rock, dan Santa Fe. Para pemimpin senior menetapkan arah strategis jangka panjang bank dan tujuan perusahaan tahunan sebagai analisis terperinci dari indikator tren terdepan dan tertinggal dalam ekonomi pasar, perilaku, pelanggan, teknologi, keterampilan, karyawan, kemampuan pemasok, dan faktor kunci lainnya. Di bawah kepemimpinan Dewan Kualitas LANB yang memiliki anggota dari setiap area dan tingkat perusahaan, sistem penilaian kinerja dirancang ulang untuk memperbesar hubungan langsung antara kinerja pekerja dan pekerja perusahaan. Setelah karyawan menyelesaikan proses penilaian tahunan, mereka memiliki gambaran lengkap tentang apa yang harus mereka lakukan untuk tampil di tingkat tinggi dan untuk mendapatkan insentif dan penghargaan yang menyertainya dan meliputi bagi hasil dan kepemilikan saham karyawan. Pembayaran insentif tersebut rata-rata lebih dari 21% dari gaji tahunan karyawan. Karyawan diharapkan menciptakan nilai bagi pelanggan dan mereka diberi wewenang dan sumber daya untuk bertindak proaktif dan tegas. Misalnya, semua pekerja memiliki wewenang untuk menyelesaikan keluhan di tempat. LANB dengan cepat merangkul internet dan menyediakan layanan perbankan online yang telah diterima antusias oleh pelanggan. Diperkenalkan pada Maret 1999, layanan ini digunakan oleh lebih dari 6.000 pelanggan LANB pada akhir tahun 2000. Dalam survei terbarunya, 80% pelanggan LANB mengatakan mereka sangat puas dengan layanan yang mereka terima, jauh lebih baik daripada tingkat yang diterima oleh pesaing utamanya dan rata-rata nasional 55% untuk semua bank. Pengambilan indikator keuangan utama melebihi pesaing lokal dan rata-rata nasional. Pada tahun 1999, LANB menerima penghargaan kualitas tertinggi di New Mexico. Sekian presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Ardi dan Eva telah memaparkan materi. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami untuk materi pada hari ini. Sebelumnya kami mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyediaan materi maupun presentasi yang kami lakukan, dan mohon maaf apabila masih ada kekurangan ataupun kesalahan kata yang mungkin kurang berkenan. Kami tutup presentasi ini dengan mengaturkan para Santi, Om Santi 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 Om. Sekian dan terima kasih.